Baik, selamat pagi Dokter Ian, selamat pagi Mas Danda sekalian. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan modul R3 psikodinamik psikoterapi tentang melakukan terapi. Adapun model ini disupervisor oleh Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi MSD SPKJ dan yang merupakan learning objektifnya adalah peserta didik diharapkan untuk mampu bukan hanya untuk memahami tetapi dapat mempraktekkan teknik psikoterapi dan psikodinamik sesuai dengan kasus psikiatri yang dihadapi oleh para peserta didik ini. Kita akan mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Sebenarnya psikodinamik psikoterapi ini dasarnya adalah menggunakan prinsip psikoanalisis. Dan kata lain dari psikodinamik psikoterapi ini adalah psikoterapi psikoanalitik, psikoterapi intensif, psikoterapi berorientasi wawasan, psikoterapi suportif ekspresif, dan psikoterapi eksplorasi. Psikoanalisis umumnya dilakukan apa sih yang menjadi perbedaan dari psikoanalisis klasik dengan psikoterapi psikoanalitik? Yang menjadi perbedaannya adalah untuk psikoanalisis umumnya dilakukan dengan frekuensi 3 hingga 5 kali seminggu dengan pasien itu biasanya dalam posisi tertidur atau berbaring di sofa. Kemudian, sedangkan psikoterapi psikoanalitik biasanya diberikan sekali atau 2 kali seminggu dengan posisi pasien atau kondisi pasien dalam keadaan duduk. Psikoterapi dinamis dapat bersifat jangka panjang dan terbuka atau jangka pendek dengan sejumlah sesi tertentu. Secara umum, psikoterapi psikodinamik ini jangka panjang ini berlangsung kurang lebih 24 sesi atau lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk psikoterapi psikodinamik yang jangka pendek mencakup semua sesi terapi yang kurang dari 24 sesi atau kurang dari 6 bulan. Apa sih sebenarnya psikoterapi psikodinamik itu? Psikoterapi psikodinamik itu adalah suatu terapi atau tata laksana yang melibatkan perhatian cermat terhadap interaksi terapis dan pasien dengan interpretasi, transferensi, dan resistensi yang diatur secara cermat. Secara komprehensif, ada berbagai model teori yang termasuk dalam terapi psikodinamik dan setiap model teori itu menekankan atau menggunakan teknik yang berbeda yang mengikuti asumsi teoritis secara masuk akal. Ini menurut Konagi dan Target. Atau dapat dikatakan pasien-pasien yang dengan depresi, kita menggunakan psikodinamik psikoterapi yang berbeda dengan pasien-pasien yang mungkin gangguan afektif bipolar, seperti itu. Dan dari gambar ini, kita dapat dengan jelas bisa membedakan mana yang psikoterapi psikoanalitik dan psikoterapi psikodinamik. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau psikoterapi psikoanalitik itu teorinya itu pasien itu dalam kondisi berbaring. Kemudian secara dalam bawah sadar menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Sedangkan psikoterapi psikodinamik, pasien itu dalam posisi duduk seperti ini dan berbicara dengan keadaan sadar kepada si terapisnya. Nah, ada beberapa hal yang perhatikan sebelum kita itu melakukan psikoterapi psikodinamik. Yang pertama adalah asesmen. Nah, ini di tabel ini kita dapat melihat elemen-elemen penting yang harus kita ketahui untuk kita mengaksesmen untuk keperluan psikodinamik psikoterapi. Hal yang pertama kita harus perhatikan adalah kapasitas dan motivasi untuk berkolaborasi secara aktif. Artinya tidak hanya satu pihak, misalnya dari si terapis saja atau si pasien saja, tapi kita dapat berkolaborasi baik si pasien maupun si terapis itu dapat menceritakan atau menanyakan secara aktif apa yang dibutuhkan oleh si pasien, tapi juga si pasien itu harus bisa terbuka untuk mengungkapkan masalahnya pada si terapis. Kemudian hal yang kedua adalah jenis-jenis defense mechanism yang dimiliki oleh si pasien. Kemudian hal yang ketiga adalah kapasitas mentalisasi dari si pasien. Kemudian yang keempat adalah kualitas dari objek relasi si pasien. Kemudian yang kelima adalah kekuatan ego, kekuatan dan kelemahan ego dari si pasien. Kemudian yang keempat adanya konflik intrasikis. Yang kelima adanya defisit perkembangan. Kemudian
Pasien-pasien yang cocok dengan terapi psikodinamik pasti memiliki rasa ingin tahu terhadap dirinya sendiri. Mereka ini harus dimotivasi untuk memahami pola-pola bawah sadar dalam kehidupan mereka yang mengarah kepada penderitaan mereka. Mereka ini harus bersedia bekerja sama dengan terapis untuk mencari tahu mengapa itu mereka melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau mengapa mereka menyakiti orang lain yang tidak sebenarnya mereka tidak ingin lakukan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah defense mechanism dari si pasien. Seperti kita ketahui, semua orang itu mempunyai defense mechanism yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Dan defense mechanism ini secara teori terbagi menjadi defense mechanism yang primitif dan yang berlevel tinggi. Nah, contoh-contoh yang defense mechanism primitif itu seperti sliding, proyektif identifikasi, terus proyeksi, denial atau menyangkal, kemudian ada juga skizoid fantasi. Untuk defense mechanism yang levelnya lebih tinggi itu contoh-contohnya adalah displacement, intelektualisasi, isolasi dari afeksi pasien, seksualisasi, kemudian reaksi formasi, kemudian represi. Dalam model klasik psikologi ego, mekanisme pertahanan mencegah seseorang menyadari keinginan agresif atau kecemasan yang menjaga harga diri dalam menghadapi rasa malu dan kerentanan narsistik serta mengeksternalisasikan ancaman internal kepada orang lain. Itu dalam model klasik psikologi ego, harusnya seperti begitu. Tapi penilaian mekanisme pertahanan menjadi panduan untuk terapi mengenai seberapa banyak dukungan yang dibutuhkan oleh si pasien dibandingkan dengan seberapa banyak wawasan yang dapat ditoleransi oleh pasien. Dengan demikian, psikoterapi dinamis dipraktikkan dengan kontinum ekspresi suportif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita sebagai terapis mengetahui defense mechanism yang dimiliki oleh pasien, kita jadi tahu teknik apa yang harus kita pakai untuk si pasien tersebut. Atau kita akan kolaborasi teknik psikodinamik psikoterapi yang satu dengan yang lain. Karena kita sudah mengetahui, oh pasien ini misalnya defense mechanism-nya itu represi. Jadi kita tidak bisa memakai teknik psikoterapi yang model ini nih, model A ini. Kita harus menggunakan yang model B, C atau yang lain seperti. Kemudian yang harus kita perhatikan juga sebelum kita itu memulai psikodinamik psikoterapi ini sebenarnya adalah kapasitas mental dari si pasien. Kapasitas mental ini tumbuh dari teori keterikatan atau teori attachment dan mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami keadaan mentalnya sendiri dan orang lain sebagai penjelasan atas perilaku. Ini juga diungkapkan oleh Fonagy dan Target dalam teorinya. Kemudian, terapis itu menilai kemampuan pasien untuk melihat bahwa perilakunya tumbuh dari seperangkat keyakinan, perasaan, dan perspektif yang belum tentu sama dengan orang lain. Jadi sebagaimana halnya empati, mentalisasi ini memerlukan kemampuan untuk merasakan apa yang ada di dalam pikiran orang lain dan meresponnya dengan tepat. Kemudian hal yang berikut yang harus kita perhatikan juga adalah relasi objek dari si pasien tersebut. Relasi objek ini merupakan landasan terapi dinamis ya, landasan terapi psikodinamik. Mengamati di sini kita mengamati bagaimana pola hubungan dalam kehidupan pasien yang secara berulang terjadi dalam hubungannya dengan terapis. Pasien-pasien yang tidak memiliki hubungan dengan orang lain yang berarti, mungkin itu lebih sulit kita terapi dengan pendekatan psikodinamik. Kemudian hal yang berikut yang kita harus perhatikan yang merupakan hal yang penting sebenarnya itu adalah kekuatan ego dan kelemahan ego dari si pasien yang akan kita terapi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ego adalah organ eksekutif jiwa dan terlibat dalam sejumlah fungsi pengaturan. Mengatur bagaimana pasien itu cemas, mengatur bagaimana pasien itu depresi, mengatur bagaimana pasien itu mengalami manik, itu semua bersumber dari si ego. Seseorang dengan kekuatan ego yang tinggi cenderung memiliki kendali yang baik terhadap impuls dan kemampuan untuk menoleransi pengaruh yang intens seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan. Pasien dengan kapasitas ego ini cenderung bisa atau dapat mentolerir rasa frustasi dan kecemasan yang ditimbulkan oleh
eksplorasi sudut tergelap jiwa yang telah lama dihindari atau dipertahankan. Artinya, pasien-pasien yang memiliki kekuatan ego yang cukup baik, itu bisa dapat menjadi suatu kemampuan dia untuk saya tidak harus sedih hanya karena misalnya saya tidak mencapai nilai yang bagus, atau saya tidak harus sedih misalnya karena saya eh, ditinggalkan oleh orang, misalnya kekasih atau pacar seperti itu. Saya tidak harus menyakiti nih karena dia membuli saya. Saya tidak harus menyakiti diri saya sendiri karena saya dianggap bodoh mungkin, kayak saya dianggap tidak mampu, seperti itu. Tapi sebaliknya, pasien-pasien yang memiliki kelemahan ego, seperti orang-orang yang impulsif, atau orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menguji realitas kehidupan mereka dan toleransi yang buruk terhadap kondisi yang berpengaruh negatif buat keadaan mereka, itu kecil kemungkinannya kita bisa melakukan terapi psikodinamik pada orang-orang seperti ini. Nah, kita masuk di hal yang berikut yang harus kita perhatikan juga adalah intrasikis konflik dan developmental defisit. Ya, jadi di dalam diri si pasien tersebut sebenarnya sudah ada konflik intrasikis dan eh, perlambatan dalam pertumbuhan psikis pasien tersebut. Dalam psikologi ego psikoanalitik klasik, konflik intrasikis melibatkan keinginan atau dorongan yang ditentang oleh pertahanan. It mungkin mencari kesenangan, sedangkan superego melarang dorongan untuk menikmati diri sendiri. Dalam teori hubungan objek, konflik mungkin melibatkan keinginan atau dorongan yang berbeda dari representasi diri dan orang lain yang berbeda. Kemudian, konflik seringkali ini tidak disadari oleh si pasien dan muncul sebagai gejala seperti dalam satu hubungan kerja misalnya. Akhirnya hubungan kerja dengan teman tidak bagus, hubungan kerja dengan atasan tidak bagus. Kemudian defisit perkembangan dapat terjadi melalui pengalaman awal kekerasan, pengabaian, atau kegagalan orang tua dalam memberikan respon yang empatik terhadap kebutuhan anak. Nah, mayoritas pasien yang memiliki berbagai tingkat konflik dan defisit yang digabungkan dengan cara yang unik dan istimewa berdasarkan latar belakang pasien, kerentanan genetik, dan ketahanan. Nah, kemudian kita masuk di dalam biopsikososial formulasi. Kita menyadari betul dan mengetahui serta memahami bersama bahwa untuk mengobati atau menterapi pasien, kita tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi terdiri dari aspek biologis, psikologi, dan sosiokultural. Formulasi biopsikososial ini umumnya melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, gambaran singkat tentang sifat gambaran klinis dan pemicu stres yang membawa pasien ke pengobatan. Kemudian, upaya untuk mengintegrasikan faktor biologis, intrasikis, dan sosiokultural dalam kaitannya dengan kontribusi relatifnya terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan singkat tentang bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi akan mempengaruhi pengobatan dan prognosis. Jadi, kalau ada pasien ke kita harus terlebih dahulu mempunyai gambaran singkat tentang gambaran klinis dari pasien ini apa, kemudian faktor pemicu stresnya apa yang membawa pasien itu datang ke kita. Kemudian, bagaimana kita berusaha atau berupaya untuk menggabungkan faktor biologis, intrasikis, dan sosiokultural yang ada kontribusinya yang masing-masing itu pasti punya kontribusi terhadap suatu gangguan yang dialami pasien sehingga dia itu datang untuk diterapi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus dapat membuat suatu rencana atau pernyataan singkat tentang bagaimana faktor-faktor yang berkontribusi itu, faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural itu akan mempengaruhi pengobatan dan prognosis dari si pasien. Contohnya adalah jika seseorang merasa bahwa ayahnya melakukan kekerasan adalah suatu representasi internal yang kuat yang direpresentasikan sebagai superego yang keras, orang mungkin memperkirakan bahwa pasien tersebut akan melihat terapis pria dalam sudut pandang yang tidak menyenangkan buat dia. Dan persepsi ini disadari atau tidak akan menyulitkan pasien untuk terbuka sepenuhnya. Jadi bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk kita menterapi pasien-pasien
kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menggali secara biopsiko dan sosiokultural. Kemudian jangan lupa kita pun harus membuat tujuan dari terapi yang kita rencanakan kepada si pasien. Ini ada di tabel ini ada beberapa tujuan dari psikodinamik psikoterapi adalah yang pertama resolusi konflik intrasikis, kemudian yang kedua adalah mencari kebenaran tentang diri pasien itu sendiri, kemudian improvement capacity to seek apakah self objeknya itu appropriate atau tidak. Kemudian pasien dan terapis ini perlu bekerja sama sejak awal untuk membentuk tujuan yang disepakati bersama dan realistik. Terkadang tujuan perlu didiskusikan secara panjang lebar sebelum terapis dan pasien dapat menyepakati tujuan tersebut. Selain itu, terapi sering kali mengambil jalan memutar yang tidak terduga sehingga memerlukan modifikasi dan pemikiran ulang mengenai tujuan terapi. Bahaya yang selalu ada dalam semua psikoterapi adalah pemaksaan tujuan terapis pada pasien. Dan yang harus kita ingat sebenarnya adalah prinsip utama terapi psikodinamik adalah si terapis harus menghormati otonomi pasien daripada mengontrol cara pasien berperilaku, berpikir, dan merasakan. Kita ingat bahwa pasien itu punya otonomi terhadap apa yang dia mau, apa yang dia miliki. Jadi kita tidak boleh untuk memaksakan apa yang kita pikir mungkin terbaik bagi pasien tersebut, tapi pasien tersebut tidak menyetujui usulan kita. Kemudian kita masuk ke dalam hal yang berikut yang tentu kita harus lakukan selain asesmen, kemudian defense mechanism yang harus kita perhatikan adalah terapeutik aliansi atau hubungan terapeutik. Aliansi terapeutik ini adalah wadah di mana terapi dinamis ini dapat berlangsung. Terapis yang baik, ingat, harus memperhatikan aliansi terapeutik sejak awal pengobatan untuk memastikan bahwa terapi tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian komponen yang umumnya terkait dengan aliansi terapeutik yang baik adalah pasien itu merasa terikat dengan terapis. Kemudian pasien merasa terapisnya membantu. Pasien dan terapis merasakan saling kolaborasi dalam mencapai tujuan terapeutik bersama. Jadi kita tidak hanya memberikan pandangan-pandangan terhadap si pasien, tapi pasien itu bisa merasakan oh ini yang saya dapatkan dari terapi sebelumnya adalah seperti ini. Bagaimana? Apakah saya bisa menjalaninya atau tidak? Seperti itu. Kemudian hal yang berikut adalah terapeutik intervensi atau intervensi terapi. Dari gambar ini kita dapat melihat sebenarnya langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam psikoterapi psikodinamik ini. Yang pertama adalah interpretasi. Kita di sini melihat pasien ini datang ini kenapa ini? Kita harus dapat menggali dari klinis pasien waktu dia datang ke kita. Di sini kita harus melihat ekspresi si pasien bagaimana sampai kita dapat akhirnya memberikan suportif terapi kepada si pasien. Jadi langkah-langkahnya adalah interpretasi, kemudian observasi, kemudian konfrontasi, kemudian klarifikasi, kemudian encouragement to elaborate, kemudian empatik validasi, kemudian psikoedukasi, intervensi, kemudian kita advice and trust, akan sampai di titik di mana secara suportif kita dapat memberikan terapi pada pasien. Aliansi terapeutik terbentuk sejak awal pengobatan, bahkan sejak sesi pertama dan memprediksi hasil selanjutnya. Interpretasi akan saya jelaskan tentang grafik gambar ini. Interpretasi atau lebih dikenal dengan eksplorasi. Ini berisi komentar yang paling ekspresif atau menghasilkan wawasan dalam terapeutik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyadarkan pasien akan hal-hal yang saat ini berada di luar kesadarannya. Kemudian, observasi. Apa yang kita lakukan di observasi ini? Yang kita lakukan adalah menjelaskan keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya.
Observasi tidak berhenti pada membuat hubungan atau menjelaskan motivasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, menarik perhatian pasien pada sesuatu yang berada di luar kesadarannya. Kemudian observasi seringkali berfokus pada komunikasi nonverbal atau tindakan tidak sadar yang dapat dilihat oleh terapis. Namun pasien tidak mengetahui hal tersebut. Jadi observasi itu bisa kita lihat dari bahasa tubuh ya, kalau kita katakan dari gerak-gerik si pasien, seperti itu dari gestur si pasien, kita bisa melakukan observasi pada saat itu. Terus konfrontasi. Konfrontasi umumnya menunjukkan sesuatu yang dihindari tetapi berada dalam kesadaran pasien. Kemudian klarifikasi. Klarifikasi ini sebagian besar aktivitas terapis melibatkan klarifikasi maksud pasien. Pasien mungkin tidak jelas atau tidak yakin tentang apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Dan terapis seringkali mencoba merangkum atau mengemas ulang apa yang dikatakan pasien sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskannya kepada pasien dan terapis. Jadi kita di sini adalah seringkali kita diinterpretasi dan observasi ini pasien ngomong banyak, tapi sebenarnya dia tidak mengerti apa tujuannya ya. Jadi di klarifikasi ini bisa kita rangkum dengan bahasa yang sederhana. Maksud si pasien itu datang ke kita. Kemudian encouragement to elaborate merupakan bentuk komunikasi yang paling umum dari terapis. Intervensi ini dirancang untuk memperoleh komentar lebih lanjut dari pasien. Terapis melakukan apapun yang mereka bisa untuk merangsang pasien terbuka tentang apapun yang terlintas dalam pikiran. Jadi kalau misalnya di klarifikasi ini kita belum dapat informasi yang banyak, atau misalnya ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh pasien, di saat tahap encouragement to elaborate kita bisa menggali lebih banyak lagi. Tapi tentu saja dengan cara yang lebih hati-hati. Kemudian proses yang berikut adalah empatik validasi atau validasi empati. Terapis dapat sangat membantu ketika mereka memvalidasi bahwa pasien mempunyai hak atas perasaan tertentu dan bahwa respon pasien adalah sah mengingat apa yang telah terjadi pada pasien. Kemudian, proses yang berikut adalah psikoedukasi intervensi, di mana psikoterapi dan psikoterapi psikodinamik selalu mempunyai aspek pendidikan, aspek edukasi, karena pasien belajar tentang dirinya sendiri dalam proses mencoba mengungkapkan sifat masalahnya. Mungkin pasien tidak tahu bahwa defense mechanism yang dia miliki itu apa, dan lewat psikoedukasi intervensi ini kita bisa memberitahu pasien defense mechanism yang dia miliki. Terkadang pasien juga membutuhkan bentuk pendidikan khusus tentang sifat penyakitnya, tujuan psikoterapi, atau batasan psikoterapi. Kita bisa melakukannya di sini, di psikoedukasi intervensi. Kemudian, proses yang terakhir adalah advice and price, intervensi yang paling mendukung dalam psikoterapis dinamis. Ya, advice and price ini intervensi yang paling mendukung. Kenapa? Karena kita memberikan pujian, intervensi yang secara langsung memuji pasien atas perilaku atau komentar tertentu, atau menawarkan nasihat kepada pasien mengenai tindakan tertentu. Kita melakukan pujian bahwa dia sudah bisa berhasil mengendalikan diri untuk tidak marah, untuk tidak menyakiti diri. Kadang-kadang pasien-pasien itu butuh untuk dipuji. Kemudian, beberapa hal yang dapat terjadi pada proses psikodinamik psikoterapi ini adalah yang pertama, transference. Transference itu adalah ciri khas psikoterapi psikodinamik. Apa yang dimaksud dengan transference? Transference adalah perpindahan perasaan dan pikiran yang terkait dengan sosok di masa lalu pasien ke terapis. Kemudian, yang kedua adalah countertransference. Countertransference adalah transferensi analisis kepada pasien, kalau menurut teorinya Freud. Dengan kata lain, pasien ini mungkin mengingatkan terapisnya pada seseorang dari masa lalu. Tidak menutup kemungkinan terapis itu punya trauma masa lalu juga terhadap seseorang. Sehingga terapis itu mempunyai hubungan yang tidak baik dan memperlakukan pasien itu seolah-olah dia adalah sosok dari masa lalu terapis tersebut. Jadi kita sebagai terapis harus juga dapat memisahkan apa yang menjadi permasalahan pribadi kita ketika kita akan melakukan psikoterapi psikodinamik terhadap pasien kita. Kemudian hal yang berikut yang harus kita perhatikan lagi adalah resisten. Resisten ini adalah identifikasi dan pengelolaan resisten ini
merupakan hal mendasar ya dalam teknik psikoterapi psikodinamik. Mekanisme ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan yang melindungi terhadap perasaan tidak nyaman diaktifkan oleh terapi sebagai resisten. Kemudian kita bisa mengambil contoh tidak ingin pergi ke tempat yang diinginkan oleh terapis. Namun kadang-kadang bisa muncul sebagai misalnya pasien akhirnya datang terlambat, kemudian melupakan sesi-sesi sebelumnya, kemudian tidak mau bicara. Ini adalah merupakan contoh-contoh dari resistensi yang terjadi pada pasien dan terapis. Kemudian hal yang berikut adalah walking talk and therapeutic strategies. Bagaimana strateginya? Nah, pola karakteristik pertahanan dan hubungan objek internal muncul berulang kali dalam konteks yang berbeda dan berulang kali diklarifikasi, dikonfrontasi, diamati, dan diinterpretasi. Jadi kita tidak hanya melihat satu kali, dua kali, tapi kita harus berulang kali ya. Kita harus mengklarifikasi berulang kali, menanyakan berulang kali, melihat berulang kali, baru kita bisa menginterpretasikan sebenarnya yang pasien butuhkan itu apa. Kemudian dengan menunjukkan pola berulang yang terjadi dalam transferensi dan hubungan luar, serta hubungan masa kanak-kanak, terapis akhirnya dapat membantu pasien mulai melihat tanggung jawabnya sendiri dalam menciptakan situasi dalam hidupnya. Jadi kita tidak bisa memandang si pasien saat dia datang saja, tapi kita harus bisa menggali penyebabnya seperti apa. Mungkin dia punya trauma di masa kanak-kanak, mungkin dia punya perlakuan yang tidak bagus dengan dari orang tuanya. Hal-hal tersebut yang seringkali belum dapat kita gali dengan baik sehingga proses terapi itu akhirnya menjadi hambat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengakhiri psikodinamik psikoterapi yang telah kita lakukan. Jangan lupa setiap kita melakukan psikoterapi psikodinamik harus ada terminasi. Karena kenyataannya terminasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seringkali dengan pertimbangan praktis seperti perubahan kondisi keuangan, mungkin pasien itu tidak mau datang lagi karena kondisi keuangannya yang sudah berkurang, atau relokasi pasien dan terapis, atau misalnya kita tidak menemukan jalan keluar dalam terapi yang kita lakukan. Kemudian ini sebenarnya adalah merupakan manfaat dari menetapkan tujuan di awal, dan tujuannya kemudian adalah pasien dan terapis dapat bersama-sama mengukur kemajuan pengobatan dengan menilai berapa banyak tujuan yang telah dicapai dan sejauh mana. Artinya setiap sesi itu kan sebelum kita memulai suatu sesi, kita terlebih dahulu menilai sesi yang berikut, sesi yang sebelumnya, apakah sesi itu sudah berjalan dengan baik, pasien itu dapat merasakan kemajuannya, atau dapat misalnya ada perubahan dalam perilaku pasien. Nah, ini adalah manfaat di mana kita itu menetapkan tujuan di awal dan kemudian. Kemudian sebagai kesimpulannya, psikoterapi psikodinamik tidak dapat dikarakterisasi secara memadai dengan teknik spesifiknya. Hal ini pada dasarnya melibatkan hubungan antar manusia di mana satu orang mencoba memahami orang lain dengan cara yang empatik dan tidak menghakimi, sehingga memfasilitasi peningkatan tingkat keterbukaan dan kepercayaan. Fleksibilitas adalah ciri utama seorang terapis dinamis yang baik, dan seseorang harus menyesuaikan pengobatannya dengan pasiennya, bukannya pasiennya dengan pengobatannya. Bahwa ini adalah psikoterapi psikodinamik itu merupakan hal yang fleksibel, kita tidak dapat menyamakan satu pasien dengan pasien lain, tapi sebaiknya kita mendiskusikannya dengan si pasien, karakteristik si pasien itu bagaimana, selain kita harus mempertimbangkan faktor-faktor dengan hal-hal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah merupakan referensi yang saya pakai. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon asupannya Dr. Rian, Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih.